Tidak melulu pengalaman yang pahit menyebabkan seseorang mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Bisa jadi justru pandangan yang sempit penyebab dari kepahitan terjadi dalam hidup seseorang. Pemahaman, pandangan yang sempit terhadap pengalaman yang pahit membuat kepahitan akan tumbuh subur dalam hati seseorang. Namun bila pengalaman yang pahit terjadi dalam hidup seseorang, namun dia punya pandangan yang luas, maka pengalaman pahit itu sesungguhnya tidak menghimpit lagi. Karena pandangan yang luas, pikiran yang terbuka, mata yang terbuka, cara pikir yang terbuka, itu akan membantu untuk supaya seorang tidak dijajah oleh yang namanya kepahitan. Karenanya kita perlu belajar setidaknya dua hal untuk punya mata yang luas di dalam memandang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bukan mata luas saja, tapi juga hati yang mawas. Mawas diri berasal dari hati yang mawas, yang mau berjaga-jaga, hati yang tidak sembarangan dan terburu-buru menilai, hati yang tidak sembarangan dan terburu-buru merasakan, tapi hati yang sungguh berjaga-jaga. Bersama dengan Tuhan kita, maka kita akan makin memiliki kedua hal penting ini dalam menghadapi pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita, yaitu mata luas dan hati yang mawas. Saya Nikolas Kurniawan, kembali menemani dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini, dari bacaan di dalam surat 2 Korintus, pasal 6, ayat yang ke-11 sampai 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat Korintus adalah jemaat yang bertumbuh luar biasa. Progres yang sangat signifikan terjadi. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang bertalenta di sana, jumlah jemaat yang bertambah banyak. Namun, banyaknya jemaat yang ikut beribadah dan bergereja di Korintus itu tidak imbang dengan luasnya pikiran dan cara pandang mereka. Mereka masih dijajah pikiran yang sempit, dihimpit oleh berbagai macam pandangan-pandangan sempit yang mereka pegang. Mereka masih belum memiliki sebuah hati yang luas yang terbuka lebar-lebar kepada apa yang Tuhan kerjakan. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan kerjakan harus sesuai maunya mereka, harus sesuai pandangan mereka yang sempit, harus seperti maunya mereka. Ini menandakan hati mereka belum terbuka lebar. Mereka masih cupet, terhimpit oleh berbagai macam hal-hal yang menyempitkan cara pandang mereka, cara pikir mereka. Tidak ada yang namanya open mind, pikiran terbuka. Juga tidak ada yang namanya open eye, mata yang terbuka, yang bisa memandang secara mendalam dan meluas terhadap sesuatu yang terjadi. Bukankah ini juga secara praktis dalam kita menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan? Ketika satu masalah yang pahit kita taruh di satu gelas, bayangkan seperti garam beberapa sendok ditaruh di gelas kecil yang berisi air, pasti rasanya nggak enak. Akan jadi pahit karena banyak sekali garamnya dan airnya sedikit. Tapi kalau jumlah genggam garam yang banyak itu ditebarkan di telaga yang luas, akan jadi berbeda. Air itu tidak lagi terasa pahit karena airnya banyak dan garamnya sedikit. Ini dia
Cara sederhana untuk kita bisa melihat hal-hal pahit yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman pahit yang menimpa hati dan lukai kita. Kalau kita punya hati yang luas seperti air telaga yang luas itu, maka hal yang pahit tidak lagi memahitkan, tapi malah menjadi bagian dari kesegaran yang Tuhan sediakan buat seseorang yang matanya mau terbuka. Dan jemaat Korintus menerima sebuah pesan yang penting dari Paulus penulis surat ini, untuk supaya membuka hati mereka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, agar Tuhan bisa berdiam bersama dengan mereka, tinggal di hati mereka. Bukan mereka gak percaya Tuhan, tapi hati mereka menjadi terlalu sempit untuk menerima Tuhan bertata dalam hidup mereka. Pikiran mereka menjadi begitu kecil, begitu sempit untuk membiarkan Tuhan bertata di pikiran mereka. Dan mata mereka terlalu sempit di dalam memandang, sehingga Tuhan tidak bisa menaruhkan cintanya yang luas itu ke mata mereka. Mata mereka sudah menjadi begitu picik. Karena pesan yang penting adalah buka hatimu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan diri dari mereka. Artinya apa? Keluar dari keterkungkungan pikiran itu, keluar dari sempitnya cara berpikir itu. Dan baru kalau itu terjadi, janjinya jelas, Tuhan akan jadi Bapa. Tuhan akan jadi dengan cinta kasih-Nya mengasuh, mengasah, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Justru lewat masa-masa terhimpit, saat-saat pahit yang menimpa. Tapi dengan mata luas dan hati mawas, maka kita tidak terhimpit lagi. Hal yang tidak terduga bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi cinta Tuhan yang maha luas, yang tidak terduga itu melebihi segala hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita. Karenanya rahasianya sederhana untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga itu. Kita harus sandar kepada cinta maha luas Tuhan yang tidak terduga dan melampaui segala sesuatu. Dengan cara apa? Buka mata seluas-luasnya, sambil hati mawas kepadanya dan bersamanya. Minta Tuhan kedua hal penting ini untuk kita bisa jalani hari-hari yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Mata yang luas dan hati yang mawas. Mata yang terbuka luas, cara pandang yang luas dalam melihat segala sesuatu, bahkan kegagalan kita, kehilangan pekerjaan, mungkin kita jadi pengangguran hari ini. Dan dengan mata yang sempit kita akan makin terhimpit. Tapi dengan mata yang luas kita lihat ini bagian dari sebuah proses. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk hidup kita. Mungkin kegagalan, lihat dengan mata yang sempit. Kita akan lihat kegagalan itu, terus kita cari kambing hitamnya, siapa yang salah sampai saya bisa jadi seperti ini. Tapi dengan mata yang luas kita tidak cari lagi siapa yang salah. Tapi kita memperbaiki salah kita dan datang kepada Dia yang maha benar, yang akan menghapuskan dan memulihkan salah kita menjadi pembelajaran untuk kedewasaan. Dan hati tetap mawas, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Sebagaimana apa yang Tuhan pesankan, berdoa dan berjaga-jagalah. Ini menjadi kunci untuk kita bisa siap menghadapi pahitnya hidup yang ada di depan kita. Dengan mata yang terbuka, pahit tidak lagi pahit, yang sempit tidak lagi jadi sempit, tapi seluas-luasnya karena cinta Tuhan terlalu luas untuk kita batasi dengan masalah hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekali, ayo berjuang lagi dan bersama dengan Dia kita menjadi kuat. Amin.